Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nastahdih wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Yang kami hormati pengurus DKM dan juga jamaah serta pegawai KPP Madya 2 Jakarta Timur, rahimani wa rahmakumullah. Yang pertama, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat, segala karunia yang Allah berikan kepada kita semuanya, sehingga di kesempatan siang hari ini selepas kita melaksanakan sholat zuhur berjamaah di tempat masing-masing, alhamdulillah kita bisa tambahkan kebaikan itu dengan kita ngaji online, mengkaji beberapa bab yang kita perlukan di dalam kehidupan kita. Dan pada kesempatan siang hari ini kita akan lanjutkan. Kalau pada kesempatan sebelumnya kita membahas tentang qiyamul lail, tentang sholat malam dan juga sholat tarawih, maka di kesempatan siang hari ini kita akan melanjutkan, yaitu pembahasan sholat duha ya. Yang kedua, salawat dan salam semoga senantiasa terlimpahkan kepada uswah hasanah kita Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam beserta para keluarganya, para sahabatnya, dan orang-orang yang senantiasa mengikuti sunnah-sunnahnya ila yaumil qiyamah. Para hadirin sekalian, rahimani wa rahmakumullah. Jadi bahasan kita pada kesempatan siang hari ini adalah tentang sholat duha. Apa itu sholat duha? Ad-duha indal fuqaha. Duha menurut para ulama, para fuqaha ya, para ahli fikih, adalah ma baina irtifa'is syamsi ila zawaliha, yaitu waktu antara matahari mulai naik ya, ila zawaliha, sampai matahari condong ke arah barat. Nah, itulah yang disebut dengan duha ya. Itulah yang disebut dengan waktu duha. Jadi sholat duha itu adalah sholat yang penamaannya dikaitkan dengan waktu pelaksanaannya, yaitu waktu duha. Kenapa disebut sholat duha? Karena dikerjakannya di waktu duha. Para jamaah sekalian, rahimani wa rahmatullah, apa fadilah, apa keutamaan daripada melaksanakan sholat duha? Ada beberapa hadis yang akan saya sampaikan pada kesempatan siang hari ini yang menjelaskan tentang keutamaan daripada sholat duha. Yang pertama adalah hadis Abu Dzar ya, di mana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan bahwa ya, ketika seseorang melaksanakan sholat duha, maka sholat duha yang dikerjakan misalnya 2 rakaat, maka sholat duha 2 rakaat tersebut bisa menggantikan keharusan bersedekah bagi setiap orang mensedekahi sendi-sendi yang ada pada dirinya setiap hari ya. Jadi dalam satu hadis Rasulullah mengatakan yusbihu ya, yusbihu ala kulli sulama min ahadikum sadaqah. Masing-masing ruas sendi dari anggota tubuh kalian, dari anggota tubuh kita itu harus dikeluarkan sedekahnya ya, yaitu setiap hari, setiap pagi. Fakullu tasbihatin shadaqah. Setiap tasbih, setiap ucapan subhanallah itu adalah shadaqah. Wa kullu tahmidatin shadaqah.
setiap tahmid, setiap ucapan alhamdulillah adalah sedekah. Wa kullu tahlilatin sedekah. Setiap ucapan setiap ucapan tahlil, yaitu ucapan la ilaha illallah, itu adalah sedekah. Wa kullu takbiratin sedekah. Dan setiap ucapan takbir, setiap ucapan Allahu Akbar adalah sedekah. Wa amrun bil ma'rufi sedekah. Ya, amar ma'ruf, memerintahkan kebaikan adalah sedekah. Wa nahyun 'anil munkari sedekah. Mencegah kemungkaran, mencegah sesuatu yang mungkar, yang mungkin saja ada orang yang mau melakukan sesuatu padahal dia tidak tahu itu adalah kemungkaran, kemudian kita cegah, itu adalah sedekah. Wa yujzi'u min dzalika rak'atani yarka'uhuma minad duha. Dan semua pahala itu itu bisa tercukupi oleh 2 rakaat salat duha. Atau kewajiban yang mestinya atau keharusan yang mestinya kita harus kerjakan untuk mensedekahi sendi-sendi, ruas-ruas sendi yang ada pada diri kita itu tergantikan, tercukupi dengan melaksanakan salat duha. Dan ini hadis pertama yang menjelaskan tentang fadilah dan keutamaan salat duha. Di situ disebutkan tentang sendi-sendi yang ada pada diri kita itu harus disedekahi setiap hari. Dan di dalam hadis yang lainnya diterangkan bahwa sendi-sendi yang ada pada diri kita, pada setiap manusia itu secara umum jumlahnya adalah ada 360, ya. Rasulullah SAW pernah mengatakan fil insani situna wa thalathumi'ati mafsilin, ya. Pada diri seorang manusia itu terdapat situna wa thalathumi'ah mafsilin. Terdapat 360 sendi, 360 ruas sendi tulang, ya. Fa'alaihi an yatasaddaqa an kulli mafsilin minha shadaqah. Yang tiap ruas sendinya itu harus disedekahi, harus diberikan sedekah. Jadi disadari atau tidak, pada diri kita itu ada 360 sendi yang kata Rasulullah mesti pada setiap ruas-ruas tersebut itu dikeluarkan sedekah. Maka sudah tergambar betapa banyaknya sedekah yang mestinya itu harus kita lakukan setiap harinya. Nah, para sahabat kemudian bertanya kepada Rasulullah SAW, ya Rasulullah, siapa yang sanggup mengerjakan itu? Ya, siapa yang sanggup setiap hari bersedekah sekian banyak? Siapa yang sanggup? Maka Rasulullah SAW kemudian menjawab, memberikan jawaban, ya. An-nukha'atu fil masjidi tadfinuha, membersihkan ludah atau lendir yang ada di dalam masjid. Kadang ada orang itu karena ketidaktahuannya, dia tidak mengetahui kemuliaan masjid, kehormatan masjid, dengan mudahnya dia mungkin meludah atau mengeluarkan lendir yang kemudian diusapkan di dinding masjid atau di lantai masjid, dikeluarkan di lantai masjid, ya. Utamanya orang yang nggak ngerti, ya, bisa jadi itu terjadi. Nah, ketika kita mengetahuinya, maka kita dianjurkan untuk apa? Untuk membersihkan, untuk menghilangkan itu. Ya, itu adalah bagian daripada cara orang untuk bisa dinilai sedekah, kata Rasulullah. Awisyai'u tunahihi anitorik, atau dengan cara menyingkirkan satu gangguan di jalan yang kalau tidak disingkirkan itu akan menghalangi, akan bahkan membahayakan orang. Maka bagian daripada sesuatu yang bernilai sedekah itu adalah ketika seorang punya kepedulian untuk menyingkirkan, ya, gangguan-gangguan di jalan, dihilangkan dari jalan sehingga tidak mengganggu dan tidak membahayakan orang lain. Nah, kata Rasulullah bahkan fa'ilam takdir, kalau melakukan itu semua tidak sanggup, maka farok atad duha tujzi'u anka, maka 2 rakaat duha itu mencukupi, bisa mencukupi bagimu. Para hadis sekalian rahimakumullah. Jadi hadis ini sekaligus juga menjelaskan bahwa ketika mendengar kata sedekah, sering orang yang terpikir itu hanya terbatas pada materi, hanya terbatas pada mengeluarkan uang atau berupa materi. Ternyata tidak. Ternyata peluang untuk
mendapatkan nilai sedekah itu lebih luas dari kata itu, daripada hanya sekedar materi. Bahwa bersedekah materi itu ya itu adalah bagian daripada variasi daripada sedekah. Tapi ternyata bukan hanya itu. Ternyata ada bentuk-bentuk yang lainnya yang juga punya nilai sedekah, yang ini membuat orang jadi semua orang berkesempatan bisa melakukannya. Termasuk orang yang barangkali tidak punya harta bisa melakukannya. Karena Rasulullah menjelaskan bahwa termasuk ucapan subhanallah itu dinilai sedekah, ucapan alhamdulillah dinilai sedekah, ucapan la ilaha illallah dinilai sedekah, ucapan Allahu akbar dinilai sebagai satu sedekah. Amar ma'ruf, ya, peduli dengan kebaikan, terus memerintahkan orang untuk melakukan kebaikan, itu juga dinilai sedekah. Mencegah dari kemungkaran itu juga dinilai sebagai sedekah. Menghilangkan kotoran di masjid, sampah di masjid dianggap sebagai bagian daripada sedekah. Menghilangkan gangguan di jalan itu adalah sedekah. Jadi ternyata banyak sekali ya bentuk-bentuk perbuatan yang tidak harus berupa materi. Bahkan orang tidak punya harta bisa dengan tenaganya, bisa dengan lisannya. Nah, itu semua bisa mendapatkan nilai sedekah. Bahkan ya Rasulullah juga menyebutkan jalan untuk bisa menggantikan keharusan harus bersedekah 360 kali ya, sejumlah persendian kita itu ternyata bisa juga dicukupi dengan melaksanakan 2 rakaat salat duha. Ini menunjukkan betapa kedudukan salat duha ini sangat-sangat tinggi, sangat-sangat agung ya, yang membuat kita harus bersemangat untuk melakukannya, karena mencukupi dari keharusan yang mestinya kita lakukan, yang kalau itu kita lakukan dengan cara biasa sedekah 360 tadi tentu suatu yang tidak mudah ya, tidak ringan. Tapi dengan 2 rakaat duha maka itu mencukupi itu semua. Para hadirin sekalian rahimanur-rahimakumullah, bahkan salat duha itu disebut juga dengan salat awabin ya, salat awabin ya. Suatu ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ya mendatangi penduduk Kuba ya, dan pada saat itu didapati penduduk Kuba itu sedang melaksanakan sholat duha ya, dan melaksanakan duha ini diperkirakan mereka itu melakukan di awal-awal waktu ya, di awal waktu ya, sesuai dengan definisi tadi. Maka kemudian Rasulullah SAW mengatakan sholatul awwabina hina tarmadul fisol. Sholat awabin ya, sholat awabin itu adalah dikerjakan pada saat tarmadul fisol. Tarmadul fisol yaitu pada saat ketika kaki-kaki anak-anak unta itu kepanasan ya. Jadi ada kata awabin di sini, ada kata-kata al-fisol ya. Pertama, kata awabin ini dimaknai oleh para ulama dengan penjelasan bahwa awabin itu artinya orang-orang yang taat, orang-orang yang senantiasa bertasbih, orang-orang yang senantiasa kembali kepada Allah dengan taubatnya, dengan ketaatan yang dilakukan dengan ikhlas. Nah, inilah yang dimaksud dengan al-awabin, salat awabin. Itu salatnya orang-orang yang senantiasa bertaubat kepada Allah, senantiasa taat kepada Allah. Kemudian ada juga kata tarmadul fisol. Fisol itu artinya anak-anak unta. Nah, kenapa di sini disebutkan anak-anak unta? Karena anak-anak unta itu kulit kakinya itu belum tebal, masih tipis, sehingga ketika terik matahari dia merasa kepanasan. Nah, kata Rasulullah, salat awabin ya, salat awabin itu adalah dilakukan ketika kaki-kaki anak unta itu kepanasan karena terik matahari yang menyengat, yang membuat pasir itu menjadi panas. Para hadirin sekalian rahimakumullah, dan di antara ulama mengatakan bahwa yang dimaksud salat awabin ya, yaitu tadi salat orang-orang yang kembali kepada Allah dengan taubatnya, dengan ketaatannya ya. Itu yang dimaksud salat awabin menurut sebagian ulama adalah salat duha, karena ini diterangkan berkaitan dengan penduduk Kuba yang melaksanakan salat duha. Ada juga di antara ulama yang menjelaskan bahwa
sholat awabin itu adalah sholat sunnah yang dikerjakan antara maghrib dan isya ya. Ini satu pendapat ya, pendapat mengatakan demikian bahwa sholat awabin itu adalah sholat sunnah yang dikerjakan antara sholat maghrib dan sholat isya, di antara waktu itu antara maghrib dan isya biasanya 6 rakaat gitu. Itu salah satu pendapat. Tapi yang rajih adalah dan sesuai dengan bahasan kita tadi bahwa sholat awabin ini adalah sholat duha. Namun demikian tentu kita hormati pendapat yang mengatakan sholat awabin itu adalah sholat sunnah antara maghrib dan isya. Para hadirin sekalian rahimani wa rahimakumullah. Kemudian berikutnya dalam satu riwayat juga diterangkan bahwa Rasulullah SAW itu pernah jamaah sekalian pernah menjelaskan firman Allah Subhanahu wa taala. Yang firman Allah itu berbunyi, "Yabna Adam, wahai bani Adam, irka'li min awwalin nahar arba'a rakaat akfika akhirahu." Yabna Adam, wahai bani Adam. Ini firman Allah ya. Ya, dan karena itu ini adalah hadis qudsi. Ya, Yabna Adam, wahai bani Adam. Ya, wahai anak Adam, irka'li min awwalin nahar arba'a rakaat ya. Laksanakanlah ruku untukku di awal siang yaitu 4 rakaat. Laksanakanlah sholat 4 rakaat di awal siang. Akfika akhirahu. Akfika akhirahu. Niscaya aku akan mencukupimu di akhir siang. Ya. Para hadirin sekalian rahimani rahimakumullah. Apa yang dimaksud dengan 4 rakaat di awal siang ini? Ada di antara ulama yang mengatakan itu adalah sholat duha. Itu adalah sholat duha. Ya. Dan sesuai dengan bahasan kita ini kita hadirkan untuk menjelaskan tentang keutamaan sholat duha. Ya, jadi yang dimaksud 4 rakaat di awal siang ini adalah sholat duha. Tapi sebagian ulama mengatakan ya 4 rakaat di awal siang ini maksudnya adalah sholat fajar. Baik sholat sunnahnya, sholat sunnah 2 rakaat fajar qobliyah subuh ya, maupun sholat fajar itu sendiri, sholat subuh itu sendiri. Ya. Ini pendapat kedua ya. Tapi pendapat yang kita lebih pilih adalah tadi ya, bahwa ini adalah berkaitan dengan sholat duha. Namun demikian kita tentu harus tetap paham bahwa ada pendapat yang mengatakan ini adalah 4 rakaat yaitu 2 rakaat sunnah fajar dan 2 rakaat fajar itu sendiri. Nah, di dalam firman itu Allah mengatakan, wahai bani Adam, wahai anak Adam, laksanakanlah ruku untukku yaitu 4 kali rakaat. Laksanakanlah sholat 4 rakaat di awal siang. Akfika akhirahu. Niscaya aku akan mencukupimu di akhir siang. Nah, kata-kata akfika akhirahu itu ada yang diartikan bahwa Allah akan hindarkan, Allah akan lindungi orang yang melakukan itu dari hal-hal yang membuatnya sedih, membuatnya gundah gulana, ya. Termasuk juga akan dihindarkan dari adzunub, dari dosa-dosa. Termasuk akan dihindarkan dari hal-hal yang akan merugikan orang tersebut, ya. Atau termasuk dari penyakit-penyakit. Ini adalah juga salah satu hadis yang menjelaskan tentang salat duha. Jadi laksanakanlah 4 rakaat di awal siang, maka aku akan akfika akhirahu. Aku akan mencukupimu di akhir siang. Atau aku akan hindarkan kamu, aku akan lindungi kamu dari hal-hal yang membuatmu sedih, dari dosa-dosa, dari hal-hal yang merugikanmu, dan dari termasuk penyakit-penyakit. Para hadirin sekalian rahimakumullah. Kemudian di antara juga hadis yang menjelaskan tentang keutamaan salat duha itu adalah bahwasanya Rasulullah SAW pernah mengirim pasukan perang, ya, pernah mengirim sariyah, ya. Kemudian tidak lama kemudian, ya, belum terlalu lama pasukan itu dikirim, ternyata sudah balik, ya. Dalam waktu singkat mereka sudah balik dan membawa harta rampasan yang banyak.
Sehingga orang-orang itu pada membicarakannya ya. Alangkah dekatnya ya tempat peperangan tersebut dan alangkah banyaknya ya harta rampasan yang mereka dapatkan. Waktunya singkat, harta rampasan yang didapatkan banyak. Maka kemudian Rasulullah SAW mengatakan kepada para sahabat, ala adullukum ala aqraba minhum maghzan. Maukah kalian aku tunjukkan kepada sesuatu yang lebih cepat dari perang itu? Wa aktsara ghanimatan, dan kepada sesuatu yang lebih banyak harta rampasan yang didapatkannya. Wa ausyaka raj'atan, dan lebih cepat pulangnya. Mau enggak kalian aku tunjukkan kepada itu semua? Maka tentu saja para sahabat mengatakan mau. Ya, maka kemudian Rasulullah mengatakan, man tawaddoa, siapa yang wudu, thumma ghada ilal masjid, ya, kemudian dia pergi ke masjid li subhatid duha, untuk sholat duha, fahuwa aqrabu maghzan, maka dialah orang yang lebih dekat dalam berperang, wa aktaru ghanimatan, dan lebih banyak ya harta rampasan yang didapatkannya, wa ausyaku raj'atan, dan lebih cepat pulangnya. Masya Allah ya. Jadi ini juga salah satu hadis yang menjelaskan keutamaan daripada sholat duha. Orang wudhu, kemudian dia ke masjid untuk sholat duha, maka ya kalau dibandingkan dengan syariah yang diutus Rasulullah yang baru berangkat sebentar sudah pulang, ya sudah pulang dengan harta rampasan yang banyak, itu kata Rasulullah ini lebih lagi ya, lebih dekat lagi, lebih cepat lagi pulangnya, lebih banyak hasilnya, ya lebih banyak hasilnya. Para hadirin sekalian rahimani rahimakumullah. Kemudian berikutnya yang ingin disampaikan di sini adalah tentang hukum melaksanakan sholat duha. Ada ikhtilaf di kalangan para ulama tentang hukum melaksanakan sholat duha ini. Ada sekian, ada 3 atau bahkan lebih ya. Tapi kita akan sampaikan beberapa saja. Ya, pendapat yang pertama mengatakan bahwa sholat duha itu sunnah secara mutlak, dan bahkan disunahkannya itu rutin, ya disunahkannya itu rutin. Dan ini adalah pendapat mayoritas ulama, ya. Apa alasannya? Apa dalilnya? Dalilnya yang pertama adalah sesuai dengan hadis yang tadi sudah disebutkan, yaitu hadis yang tadi saya sampaikan di awal, yusbihu ala kulli sulama min ahadikum shadaqah, ya ila akhirih, ya, bahwa masing-masing ruas sendi dari anggota tubuh kalian itu harus dikeluarkan sedekahnya setiap hari. Utamanya adalah setiap pagi. Nah, itu menunjukkan bahwa dianjurkan dan juga disunahkannya itu adalah setiap hari, setiap pagi. Ya. Ini pertama alasannya. Alasan yang kedua adalah hadis yang menjelaskan wasiat Rasulullah SAW kepada sahabat Abu Hurairah, di mana sahabat Abu Hurairah pernah mengatakan ausoni khalili bisalasin, ya khalilku, orang yang sangat aku cintai, pernah berwasiat kepadaku 3 hal. Apa 3 hal itu? Yang pertama adalah untuk melaksanakan puasa 3 hari dalam setiap bulan, ya, untuk melaksanakan puasa 3 hari dalam setiap bulan. Yang kedua, warok atai duha. Yang kedua adalah melaksanakan sholat 2 rakaat duha. Yang ketiga, wa an utira qabla an arkuda. Yaitu wasiat yang ketiga adalah agar Abu Hurairah melaksanakan witir sebelum tidur. Jadi Rasulullah berwasiat kepada Abu Hurairah 3 hal: puasa 3 hari dalam setiap bulan, kemudian sholat 2 rakaat sholat duha, dan witir sebelum tidur. Maka wasiat ini juga cocok ya dengan
atau bagi orang-orang yang ya punya kemiripan kondisi dengan sahabat Abu Hurairah, orang yang sibuk mungkin berhalangan tidak melaksanakan sholat sunnah, puasa sunnah Senin Kemis, apalagi puasa Daud, maka sekurang-kurangnya adalah melaksanakan puasa 3 hari dalam setiap bulan. Tidak bisa melaksanakan sholat duha yang banyak, maka sekurang-kurangnya 2 rakaat. Tidak bisa melaksanakan sholat witir di awal di akhir malam, maka bisa melakukannya itu sholat witir sebelum melaksanakan tidur. Nah, ini salah satu dalil pendukungnya ya, bahwa Rasulullah berwasiat kepada sahabat Abu Hurairah, salah satunya adalah melaksanakan sholat duha 2 rakaat. Kemudian yang berikutnya adalah penjelasan Aisyah radhiyallahu anha ketika ditanya ya tentang apakah, ada orang bertanya apakah Rasulullah SAW itu melaksanakan sholat duha, maka Aisyah mengatakan na'am, iya, beliau melaksanakan arba'an wa yazidu masyaallah ya. Beliau melaksanakan sholat duha 4 rakaat dan beliau menambahkan sesuai dengan keinginan. Ini berarti menunjukkan bahwa Rasulullah melaksanakan sholat duha. Kemudian juga tadi dikatakan disunahkannya itu bersifat rutin setiap hari, setiap pagi. Maka ini juga didasarkan pada sabda Nabi SAW, ahabbul amali ilallahi ta'ala madama alaihi sahibuhu wa inqalla. Amal yang paling dicintai oleh Allah adalah amal yang dilakukan secara terus menerus, secara berkesinambungan meskipun itu sedikit. Jadi pendapat pertama adalah pendapat yang mengatakan bahwa sholat duha itu hukumnya sunnah ya, sunnah secara mutlak, dan disunahkannya itu adalah setiap hari atau bersifat rutin. Kemudian pendapat kedua ini madhabnya ulama-ulama Hambali ya, bahwa disunahkan sholat duha itu disunahkan tapi tidak rutin, tidak bersifat rutin. Kadang-kadang melakukan, kadang-kadang tidak gitu. Ini pendapat kedua. Pendapat ketiga ya mengatakan la tusra'u illa lisabab, bahwa sholat duha itu tidak disyariatkan kecuali adanya satu sebab. Artinya disyariatkannya ketika ada sebab. Ya. Misalnya ya, karena tadi malam tidak melakukan qiyamul lail, maka kemudian paginya itu melaksanakan sholat duha. Dan yang berpendapat seperti ini diantaranya adalah Ibnul Qayyim rahimahullah. Pendapat ini berdasarkan beberapa riwayat, beberapa dalil yang menjelaskan bahwa Nabi melakukan satu sholat di waktu duha karena adanya satu sebab. Ya, menurut ulama yang berpendapat ini, di antaranya adalah pada saat Fathu Mekah, pada saat penaklukan kota Mekah, ya, pada saat itu Nabi SAW ya di waktu pagi tersebut, di waktu duha tersebut, Nabi melaksanakan ya sholat 8 rakaat, ya, sholat 8 rakaat. Ini berdasarkan hadis Ummu Hani ya, Ummu Hani. Meskipun nanti ada yang berpendapat bahwa ini bisa juga disebut sebagai sholatul fathi ya, sholat karena memperoleh kemenangan, tapi bagi yang berpendapat dengan pendapat yang nomor 3 tadi ini adalah dianggap sebagai sholat duha dan disyariatkannya karena ada satu sebab, yaitu sebab mendapatkan kemenangan ini. Kemudian alasan yang lainnya adalah bahwa pernah Nabi itu melaksanakan sholat di rumah Itban bin Malik ya, atas permintaan Itban bin Malik. Jadi Rasulullah diminta oleh Itban bin Malik untuk melaksanakan sholat di rumahnya yang nantinya di tempat itu akan dijadikan sebagai musola. Dan Rasulullah menyatakan kesediaannya. Akhirnya Rasulullah datang dan kemudian minta ditunjukkan di mana beliau harus melaksanakan sholat, dan akhirnya sholat di situ ya. Dan itu dilakukan pada saat itu adalah waktu duha ya, waktu duha. Begitu pula ada pertanyaan disampaikan kepada Aisyah ya, apakah Nabi melaksanakan sholat duha
Maka dalam riwayat tersebut Aisyah menjawab, la illa an yaji'a min maghibihi. Ya, tidak, ya. Nabi tidak melakukannya kecuali jika beliau kembali dari satu perjalanan. Ya, jadi dalam jawaban tersebut dikatakan la, tidak, kecuali apabila beliau pulang dari satu perjalanan. Nah, inilah alasan-alasan bagi yang mengatakan bahwa sholat duha itu disyariatkan ketika ada satu sebab. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah berpendapat bahwa orang yang sudah terbiasa sholat malam, maka menurut beliau tidak disunahkan sholat duha. Ya, orang yang sudah biasa sholat malam qiyamul lail, maka tidak disunahkan untuk sholat duha. Adapun orang yang tidak melaksanakan sholat malam atau tidak biasa melakukan sholat malam, maka disunahkan melakukan sholat duha tiap hari. Ini pendapat salah seorang ulama, yaitu Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Ala kulli hal, ada pendapat-pendapat tentang hukum sholat duha. Nah, dari sekian pendapat tadi, ya, kami cenderung kepada pendapat yang pertama, bahwa sholat duha itu disunahkan, ya, disunahkan secara mutlak, baik ada sebab atau tidak ada sebab, dan sunnahnya itu adalah bersifat rutin. Artinya rutin hendaknya kita kerjakan, ya, setiap waktu yang telah ditetapkan, yaitu waktu duha. Para hadirin sekalian rahimani wa rahimakumullah. Sekarang kita akan membahas tentang waktunya, ya, tentang waktu melaksanakan sholat duha. Sebagaimana tadi dijelaskan bahwa sholat duha itu, ya, sudah bisa dimulai untuk melaksanakannya itu mulai dari ketika matahari itu mulai naik. Batasannya sampai kapan? Yaitu sampai matahari condong ke arah barat, atau yang disebut dengan waktu zawal, ya, sebelum waktu zawal. Jadi mulai dari matahari mulai naik, ya, sudah mulai naik, bukan pada saat terbit, ya, tapi sudah mulai naik. Nah, terakhirnya atau batasannya adalah sebelum datangnya waktu zawal atau waktu matahari condong ke arah barat. Ini pendapat jumhur ulama, pendapat mayoritas ulama. Nah, jamaah sekalian, para hadirin sekalian rahimani wa rahimakumullah, sholat duha ini termasuk sholat yang, ya, lebih utama pelaksanaannya itu diakhirkan. Jadi yang lebih utama bukan di waktu awal, tapi yang lebih utama adalah dilakukan di akhir, ya, dilakukan di akhir, diakhirkan, ya. Sebagaimana hadis Nabi SAW tadi, yaitu hadis Zaid bin Arqam, ya, bahwa Nabi SAW mengatakan sholatul awwabina hina tarmadul fisol. Sholat awwabin itu adalah sholat yang dikerjakan ketika kaki-kaki anak unta itu mulai kepanasan, atau ketika merasakan panas, ya, karena teriknya matahari menyinari, ya, memanasi pasir-pasir yang ada, sehingga anak-anak unta itu kepanasan. Jadi Rasulullah mengatakan bahwa sholat awabin yang itu kemudian dimaknai sebagai sholat duha oleh sebagian ulama adalah dilakukannya adalah pada saat anak unta itu, ya, mulai merasakan panas karena teriknya matahari tadi. Para hadirin sekalian, ini waktu utama, waktu yang lebih afdol, waktu yang terbaik, ya. Ini tentu khususnya bagi mereka-mereka yang memang longgar waktunya, tidak ada kewajiban melakukan satu aktivitas yang wajib dikerjakan di waktu utama tersebut, maka yang lebih utama adalah memilih waktu utama. Tapi bagi para hadirin sekalian yang pada jam-jam utama tersebut harus menunaikan kewajiban, tentu, ya, tetap harus yang didahulukan adalah kewajiban tersebut. Jadi waktu afdol, waktu terbaik tersebut bagi yang memang tidak bertabrakan dengan kewajiban yang lain. Jadi sekali lagi, waktu sholat duha itu termasuk sholat yang pelaksanaannya itu lebih utama diakhirkan, ya. Tapi kita tahu tadi, ya, mulai matahari naik itu sudah boleh dilaksanakan. Tapi kalau memang kita bisa memilih waktunya, maka diakhirkan itu adalah lebih baik. Nah, berapa jumlah rakaatnya? Ya, para ulama sepakat bahwa
Minimalnya itu adalah dua rakaat ya. 2 rakaat. Ini berdasarkan hadis-hadis yang di awal tadi kita sampaikan, termasuk juga berdasarkan hadis yang isinya wasiat Rasulullah SAW kepada sahabat Abu Hurairah ya. Sekurang-kurangnya adalah dua rakaat. Nah sekarang berapa maksimalnya? Sebagian orang itu hanya mengerjakan minimal saja. Padahal sebenarnya bisa ditambahkan. Nah masalahnya berapa jumlah maksimal melaksanakan sholat duha itu? Ada ikhtilaf di kalangan para ulama. Sebagian ulama mengatakan bahwa maksimalnya itu adalah 8 rakaat. Maksimalnya 8 rakaat. Ini madhabnya ulama-ulama yang bermadhab Maliki dan bermadhab Syafi'i dan juga Hambali. Ini berdasarkan hadis Ummu Hani tadi, di mana Rasulullah SAW melaksanakan sholat 8 rakaat bertepatan dengan Fathu Mekah tadi. Ini dijadikan dalil tentang bahwa maksimalnya itu adalah 8 rakaat. Pendapat kedua mengatakan maksimalnya itu adalah 12 rakaat. Ini madhabnya ulama-ulama yang bermadhab Hanafi. Kemudian pendapat yang ketiga menjelaskan, mengatakan bahwa la hadda li adadi rakaatnya, tidak ada batasan jumlah rakaatnya. Jadi tidak terbatas hanya 8, tidak terbatas hanya 12, boleh lebih dari itu. Alasannya adalah bahwa ketika Aisyah ditanya apakah Rasulullah SAW melaksanakan sholat duha, Aisyah mengatakan iya, Rasulullah melaksanakannya. Beliau melaksanakan 4 rakaat dan menambahkan sesuai dengan keinginannya, atau sesuai dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Wa yazidu masyaallah. Ya. Nah, ini menjadi dalil bagi yang mengatakan tidak ada batasan. Kemudian alasan kedua adalah bahwa hadis Ummu Hani yang menyatakan 8 rakaat tadi itu tidak berarti pembatasan. Menyebutkan angka 8 tidak berarti hanya boleh 8 rakaat. Ya, artinya boleh lebih dari 8 rakaat ya. Dan yang kedua alasannya adalah bahwasanya seperti tadi sudah disampaikan bahwa itu sebenarnya adalah sholatul fath atau sunnatul fathi, sholat yang dikerjakan karena mendapatkan kemenangan, dan ini dikuatkan dari apa yang pernah dilakukan oleh sahabat Khalid bin Walid ya. Saat beliau berhasil menaklukkan kota Hairah, beliau juga melakukan sholatul fathi atau sunnatul fathi 8 rakaat. Jadi pendapat yang ketiga tadi mengatakan bahwa batasannya tidak ada. Artinya boleh lebih dari 12 rakaat, boleh lebih dari 8 rakaat ya. Nah, bagaimana cara mengerjakan manakala seseorang melaksanakan sholat duha lebih dari 2 rakaat? Maka menurut penjelasan diantaranya penjelasannya Ibnu Huzaimah bahwa mengerjakannya adalah bisa dikerjakan dengan 2 rakaat salam, 2 rakaat salam. Jadi kalau misalnya ada yang mengerjakan 4 rakaat ya 2 rakaat salam, 2 rakaat salam. Kalau 6 rakaat ya berarti setiap 2 rakaat salam ya, kali 3. Kalau mengerjakan 8 ya berarti 2 rakaat salam ya, mengerjakannya 4 kali. Begitu seterusnya. Para hadirin sekalian rahimani wa rahmatullah. Mungkin hal lain yang juga ingin ditambahkan di sini, apakah ada anjuran ya tentang surat-surat tertentu yang harus dibaca begitu ya. Secara umum dalam kitab fikih sunnah maupun sahih fikih sunnah itu tidak diterangkan ya. Jadi artinya bahwa bebas, tidak ada ketentuan membaca surat apa ya. Secara umum ya rakaat pertama membaca surat Al-Fatihah, berikutnya nanti yang baca surat apa saja boleh. Begitu pula rakaat kedua setelah Fatihah silahkan membaca surat-surat yang lain. Bebas ya, ini pendapat pertama. Tapi juga ada yang berpendapat lain ya, seperti kita temukan dalam kitab I'anah, itu di sana disebutkan ya penjelasan bahwa sebagian ulama menganjurkan untuk pada rakaat pertama setelah Fatihah itu membaca surat Asy-Syams. Pada rakaat kedua setelah Fatihah membaca surat Ad-Duha. Ya, ada juga yang berpendapat rakaat pertama setelah Fatihah membaca Al-Kafirun ya, karena membaca surah Al-Kafirun itu 1/4 dari Quran. Rakaat kedua setelah Fatihah membaca surah Al-Ikhlas, karena nilai membaca surah Al-Ikhlas itu sama dengan nilai membaca 1/3 daripada Al-Quran.
Bahkan ada juga yang menggabungkan rakaat pertama setelah Fatihah membaca surat Asy-Syams dan Al-Kafirun. Rakaat kedua setelah Fatihah membaca surah Ad-Duha dan Al-Ikhlas ya. Sisanya bisa Al-Kafirun dan Al-Ikhlas. Ini keterangan kita dapatkan di kitab I'anah ya. Jadi kalau di kitab Fikih Sunnah, Sahih Fikih Sunnah tidak disebutkan, artinya bebas ya. Para hadirin sekalian, rahimakumullah. Begitu pula dalam kaitan apakah ada doa-doa tertentu ya. Bagian ulama mengatakan bebas saja, tidak ada ketentuan harus setelah sholat duha harus baca doa ini, baca doa itu, bebas saja, tidak ada keharusan, tidak ada ketentuan-ketentuan. Cuma kita dapatkan di dalam kitab I'anah ya, mu'alifnya itu menjelaskan bahwa setelah sholat duha itu membaca bacaan yang suka dibaca oleh masyarakat ya setelah sholat duha itu Allahumma inna duha ya duhauka wal bahauka ya. Ini sebagian ulama dan bacaan ini mungkin sudah masyhur di tengah masyarakat ya, di tengah masyarakat, tapi sebagian lagi mengatakan tidak ada anjuran-anjuran untuk baca doa-doa tertentu ya, doa-doa tertentu. Jamaah sekalian rahimakumullah, satu permasalahan lagi. Ini mohon maaf, ini ada orang ngamen ini, sebentar saya dulu ya. Para hadirin sekalian rahimakumullah, satu hal lagi yang ingin dijelaskan. Mungkin ada pertanyaan, apa kaitan dengan salat isyraq, salat syuruk? Apakah salat syuruk itu sama dengan salat duha ataukah tidak? Para hadirin sekalian rahimakumullah, pertanyaan ini pernah disampaikan kepada Lajnah Daimah Saudi ya. Ditanyakan apakah salat isyraq itu sama dengan salat duha ataukah salat sunnah tersendiri? Maka dijawab oleh lajnah tersebut ya, yang saya pernah baca, bahwa salat isyraq tersebut adalah sama dengan salat duha dengan keutamaan-keutamaan khusus, keutamaan plus, karena memang terkait dengan aktivitas sesudahnya, yaitu setelah salat subuh duduk di masjid di tempat salatnya tersebut disertai zikir sampai terbit matahari. Karena itu kemudian mendapatkan nilai plus, nilai khusus, yaitu sama seperti melaksanakan ibadah haji dan umroh sempurna ya. Kan mungkin diantara kita pernah mendengar ya, ada hadis Nabi, ada riwayat yang berbunyi, man shallal fajr fi jamaah, siapa yang sholat fajar, sholat subuh berjamaah, tsumma qa'ada yadhkurullah, kemudian dia duduk berzikir kepada Allah hatta tatlu asyams, sampai matahari terbit, tsumma shalla raka'ataini, kemudian setelah itu dia sholat 2 rakaat, kanat lahu ka ajri hajjatin wa umratin tamatin. Kemudian setelah itu dia sholat 2 rakaat, maka dia mendapatkan nilai atau pahala haji dan umroh sempurna. Nah, sholat ini kemudian kita mengenalnya sebagai sholat isyraq atau sholat syuruk, bahwa orang yang melaksanakan sholat syuruk itu mendapatkan nilai pahala haji dan umroh sempurna ya. Nah, di antara ulama mengatakan bahwa sholat isyraq tersebut ya sholat duha ya, dengan keutamaan plus, dengan kelebihan plus ya, dengan fadilah khusus. Kenapa? Karena terkait dengan bahwa setelah sholat subuh tadi itu dia tidak beranjak dari tempatnya, dia duduk berzikir sampai matahari terbit, maka ada nilai plusnya tadi. Jadi karena itu ada di antara ulama mengatakan kalau sholat duha tidak sama dengan sholat isyraq, tapi kalau sholat isyraq itu sama dengan sholat duha yang dikerjakan di awal waktu. Jadi kalau sholat duha belum tentu sholat isyraq, tapi kalau sholat isyraq itu sama dengan sholat duha yang dikerjakan di awal waktu ya. Tapi kalau diakhirkan pelaksanaannya seperti
ketika matahari mulai terik ya, ketika anak unta mulai kepanasan tadi, maka tidak disebut sholat isyraq. Ya, tidak disebut sholat isyraq. Jadi kalau sholat isyraq itu sama dengan sholat duha, tapi kalau sholat duha itu tidak sama dengan sholat isyraq. Nah, hal lain yang juga perlu saya tambahkan di sini, ini kan umumnya orang memahami sholat berjamaah di masjid. Nah, bagaimana dengan para wanita? Apakah wanita juga mendapatkan keutamaan sholat isyraq ini, misalnya ketika dia sholat di rumah? Ya. Maka saya temukan jawaban di antara ulama bahwa hadis yang tadi kita sampaikan, siapa yang sholat subuh berjamaah kemudian dia duduk berzikir, ya, berzikir kepada Allah sampai terbit matahari, kemudian sholat 2 rakaat, maka dia mendapatkan ya pahala haji dan umroh sempurna. Ini hadis ini bersifat umum, artinya juga berlaku bagi wanita, ya, meskipun misalnya karena satu hal ya itu melaksanakannya di rumah, tapi asalkan dikerjakan berjamaah. Makanya ini sekaligus juga menganjurkan kepada para ibu-ibu, para wanita, meskipun di rumah, dan karena suatu kondisi memang harus mengerjakan di rumah begitu ya. Bahkan ada hadis yang menjelaskan keutamaan wanita itu sholat di rumah begitu. Maka hendaknya para wanita itu mengerjakan itu dengan berjamaah. Jangan sholat sendirian. Hendaknya berjamaah dengan anaknya, mungkin dengan ada pembantunya atau ART-nya ya. Pokoknya berjamaah ya, jangan dibiasakan sholat sendiri. Nah, ketika sholat berjamaah ya, meskipun di rumah ya, kemudian dia tetap berada di tempat sholatnya, diisi dengan zikir ya, atau tilawah Quran sampai matahari terbit ya, kemudian beberapa saat setelah itu dia laksanakan sholat 2 rakaat, maka insya Allah dia juga mendapatkan nilai sholat isyraq, mendapatkan pahala seperti melaksanakan ibadah haji dan umroh. Terakhir, tentu pahala haji dan umroh ini hanya nilainya saja, pahalanya ya. Ini tidak menggantikan kewajiban haji itu sendiri bagi orang yang nanti diberikan kemampuan, diberikan istitoah. Jadi bagi orang yang punya istitoah, punya kemampuan untuk melaksanakan haji, sholat isyraq itu tidak menggantikan. Artinya dia tetap harus melaksanakan ya, bagi yang belum melaksanakan meskipun dia sudah sholat isyraq berulang kali. Baik jamaah sekalian, kiranya ini saja yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat dan mudah-mudahan kita bisa melaksanakan sholat duha dan kita mendapatkan fadilah-fadilah dan keutamaan yang sedemikian luar biasa yang dijelaskan oleh Rasulullah SAW yang dibacakan tadi. Aku qouli hadza astaghfirullah li wa lakum fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Baik, jazakallah khairan. Bapak Ibu ada yang mau bertanya langsung? Silakan. Izin bertanya? Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Izin bertanya Pak Ustadz. Tadi Pak Ustadz jelaskan kalau sholat duha itu sebaiknya diakhirkan. Nah, untuk di Indonesia itu diakhirkannya tuh paling lambat pukul berapa ya? Lalu yang kedua, untuk sholat duha sendiri, itu kan bacaannya yang tadi Pak Ustadz bilang tuh surat duha sama surat apa satu lagi tuh yang juga tentang duha. Tapi kalau misalkan kita hanya bisanya duha aja, boleh nggak duha aja? Pertama, kalau konteks waktu adalah ya mulai dari matahari terbit. Sekarang matahari terbit jam berapa, Pak? Taruhlah jam 6 ya. Ya jangan jam 6 pas. Jadi misalnya terbit pas matahari terbit itu jam 6, maka melaksanakan sholat duha itu ya misalnya 20 menit setelah itu atau setengah jam setelah itu baru melaksanakan. Jadi jangan pas saat terbit. Tapi 15 menit, 20 menit setelah itu atau setengah jam setelah itu baru kita bisa melaksanakan sholat duha. Tapi itu terhitung sholat duha di awal. Nah, batasan maksimalnya ya beberapa saat sebelum datangnya zuhur. Misalnya 20 menit sebelum zuhur. Nah, itu masih bisa. Jadi kalau misalnya zuhur sekarang taruhlah jam berapa? 12 kurang seperempat ya, taruhlah itu ya misalnya ya, misal. Maka ya jam 11:04, jam 11 itu masih bisa.
Dan itu waktu utama sebenarnya. Ini khususnya bagi yang apa? Yang tidak ada kewajiban-kewajiban, ya. Jadi bagi yang tidak bertabrakan dengan kewajiban-kewajibannya, maka dia bisa memilih waktu yang lebih afdol, yaitu waktu akhir. Waktu akhir tadi, ketika sudah mulai matahari, terik matahari sangat mulai panas tadi itu. Ketika anak unta mulai kepanasan tadi itu. Nah itu ya. Jadi batasan akhirnya ya jam 11, jam 11:04 atau sesaat. Bisa 20 menit, seperempat jam sebelum zuhur lah begitu. Itu masih bisa. Itu waktu-waktu akhir. Nah, para hadirin sekalian, rahimani wa rahimakumullah. Kemudian jadi itu tadi bagi yang ini ya Pak ya, bagi yang memang tidak ada halangan atau tidak bertabrakan dengan kewajiban. Tapi kalau yang ada kewajiban ya, yang harus dikerjakan di waktu-waktu utama ya, bisa mengerjakannya itu di awal saja ya, di awal saja. Utamanya kita bisa kerjakan di waktu-waktu utama itu. Kalau waktu-waktu libur ya itu kita bisa milih waktu utama tadi. Kemudian tentang masalah bacaan salat duha tadi itu tadi ikhtilaf di kalangan para ulama Pak ya. Jadi kalau sebagian ulama bahkan mengatakan nggak ada itu harus baca ini, baca itu bebas saja. Jadi habis Fatihah baca apa saja, baca surat-surat yang Bapak Ibu sekalian hafal boleh. Hanya saja ya memang kita juga harus melihat bahwa memang di kitab yang lain, di kitab seperti yang saya sebutkan tadi, kitab I'anah, ini salah satu kitab mazhab Syafi'i itu, penulisnya itu cenderung kepada bahwa kalau bisa membaca surat Asy-Syam dan surat Ad-Duha atau Al-Kafirun dan Al-Ikhlas. Itu sifatnya anjuran saja ya. Itu pun menurut sebagian ulama ya. Nah, bagi sebagian ulama bahkan nggak ada batasan. Jadi boleh apa saja, boleh apa saja. Ya ibu boleh baca surat Ad-Duha, Al-Kautsar, apa yang ibu hafal ya, apa yang mudah bagi ibu. Begitu. Jadi pendapat mengatakan surat Asy-Syam, Ad-Duha, Al-Kafirun, Al-Ikhlas tadi itu hanya pendapat sebagian ulama ya, pendapat sebagian ulama, yang itu pun bagi sebagian ulama bahkan bahkan menurut yang lain itu bahkan tidak ada batasan-batasan itu. Begitu. Wallahu a'lam. Baik Ustaz, kemudian ini ada pertanyaan dari MJ Ustaz. Sebenarnya tadi sudah sedikit dijelaskan, cuman ini intinya adalah jika sholat suruh itu disamakan dengan sholat duha Ustaz, apakah boleh setelah sholat suruh terus kita sholat duha, atau ada larangan Ustaz untuk itu, kerjakan dua-duanya? Jadi kalau tadi